Kegiatan pengelompokan makhluk hidup disebut dengan klasifikasi. Pengelompokan atau klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mengenal organisme yang beraneka ragam, dengan cara mencari persamaan dan perbedaan, serta untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae adalah tumbuhan yang mempunyai biji yang tertutup oleh buah, memiliki organ tumbuhan yang sempurna. Berdasarkan keping biji, Angiospermae dibedakan menjadi tumbuhan monokotil dan dikotil. 1. Belimbing wuluh. Belimbing wuluh atau belimbing asam adalah jenis tumbuhan dikotil. Biasanya buahnya dijadikan manisan atau campuran sayur dan menghilang bau amis. Belimbing ini menyukai tempat yang banyak terkena sinar matahari langsung, namun cukup lembab. Belimbing ini banyak tumbuh liar di hutan ladang, kemudian juga mudah dijumpai di perkarangan rumah. Struktur akar belimbing wuluh memiliki sistem perakaran tunggang, berwarna kecoklatan, dan juga memiliki panjang 5-6 meter, bahkan lebih. Tumbuhan belimbing wuluh memiliki batang yang berkambium. Struktur batangnya tegak, bercabang, permukaannya kasar dan kokoh. Tanaman ini berbentuk pohon dengan tinggi 5-10 meter. Daun belimbing wuluh memiliki daun majemuk menyirip ganjil dengan 21-25 pasang anak daun. Anak daun bertangkai pendek, bentuknya bulat telur atau oval, ujungnya runcing, pangkal membundar, dengan panjang 2-10 cm dan lebar 1-3 cm. Bunga pada belimbing wuluh berbentuk bintang, berwarna ungu tua, muncul dari batang dengan tangkai bunga berambut dan mahkota bunga berjumlah 5. Biji pada tanaman belimbing wuluh berbentuk lanset atau segitiga. Warna hijau saat muda dan berubah kekuningan setelah tua. Dalam satu buah terdapat 1-2 biji atau lebih. 2. Pisang. Pisang merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Tanaman ini merupakan tanaman serbaguna. Tanaman ini ditemukan di Indonesia, terutama di daerah yang banyak mendapat banyak sinar matahari. Pohon pisang ini merupakan tanaman monokotil. Pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau disebut akar rimpang. Akar tersebut berpusat di bagian bonggol pisang dan pertumbuhannya tidak terlalu dalam menembus tanah. Karena pertumbuhannya yang dangkal, pohon pisang mudah roboh jika tumbuh di tanah basah. Pohon pisang tumbuh 2-3 meter. Batang pisang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis, serta mengandung banyak air dan getah. Batang pisang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu batang asli dan batang semu. Batang asli terletak di bagian dalam tanah menyerupai umbi batang, sedangkan batang semu tumbuh di permukaan tanah. Batang asli pohon pisang berfungsi untuk menghasilkan daun dan menumbuhkan jantung pisang, sedangkan batang semu adalah pelepah daun berukuran panjang yang berlapis menutupi satu sama lain hingga membuat tanaman ini berdiri tegak. Daun pohon pisang berbentuk sejajar memanjang dan lebar, memiliki tulang di tengahnya. Pertulangan daun tersebut merupakan pelepah pisang dengan ujung tumpul dan bagian tepi bertekstur rata. Ketika masih muda, daun pisang berwarna hijau muda. Seiring pertambahan umur, daunnya berubah menjadi hijau tua. Ukuran daunnya dapat mencapai panjang 2 meter dengan lebar antara 40 hingga 50 cm. Tulang yang terdapat pada daun pisang berfungsi untuk membagi 2 daun menjadi 2 ukuran yang sama. Bunga pada pohon pisang disebut juga jantung pisang. Bunganya berwarna kuning, tetapi pada bagian luar terdapat lapisan kelopak berwarna merah yang cukup banyak sehingga menutupi bagian dalamnya.
Bagian berwarna kuning di dalam bunga pisang merupakan daun penumpu bunga yang tumbuh secara spiral dan sangat rapat. Sedangkan bagian luar atau kelopak adalah daun pelindung yang mudah rontok. Kelopak ini memiliki ukuran panjang 10-25 cm. Bunga ini terdiri dari tandan. Dalam satu tandan terdapat beberapa kelompok bunga yang tiap kelompoknya tersusun secara berderet. Selanjutnya, biji pada tanaman pisang ini berkecambah tetap utuh dan tidak membelah, atau disebut juga memiliki biji yang berkeping satu. 3. Tanaman jarak pagar. Tanaman jarak merupakan tumbuhan yang termasuk kategori tanaman liar dan bisa tumbuh serta beradaptasi di berbagai wilayah. Jarak pagar banyak ditemukan di daerah tropik. Tanaman ini menghasilkan minyak yang dapat diolah menjadi bahan bakar atau pengganti minyak bumi. Tanaman jarak memiliki akar tunggang yang dalam dan akar samping yang melebar, dengan akar rambut yang banyak. Ini menandakan bahwa tanaman jarak tahan terhadap angin dan kekeringan. Tanaman jarak memiliki batang berbentuk silindris dan kokoh. Batangnya mengandung getah. Batang ini memiliki peran sebagai sistem percabangan untuk mendukung perluasan di bidang fotosintesis. Tanaman jarak memiliki struktur daun menjari, lebar, dan daunnya terhubung pada tangkai daun dengan ukuran 4 hingga 15 cm. Morfologi daunnya berbentuk berlekuk dengan sudut segitiga atau 5. Bunga pada tanaman jarak merupakan bunga majemuk, berwarna kuning. Bunga jarak memiliki 5 kelopak berbentuk bulat oval. Biji pada tanaman jarak merupakan biji berkeping 2. Bentuk bijinya oval atau lonjong dengan warna coklat agak kehitaman. 4. Pohon nangka. Tanaman nangka adalah salah satu jenis tanaman dikotil. Akar pada tanaman nangka ini memiliki akar berbentuk tunggang. Namun pada akar ini juga memiliki akar cabang yang ditumbuhi bulu yang sangat banyak. Akar tanaman nangka ini dapat menembus permukaan tanah hingga kedalaman 10-15 meter. Selain itu, akar tanaman ini berguna untuk menyokong pertumbuhannya hingga kuat dan berdiri kokoh. Batang pohon nangka berdiameter hingga 20 meter dengan tinggi mencapai 30 meter. Struktur batang berkambium, bercabang, dan berkayu. Tulang daun pada pohon nangka ini berbentuk menyirip dengan ujung daun meruncing. Bunga pada pohon nangka termasuk bunga majemuk berbentuk bulir dengan perhiasan kelipatan 4-5. Bunganya berada di ketiak daun dan berwarna kuning. Untuk bunga jantan, ciri khasnya itu membengkok, dan untuk bunga betinanya berbentuk silindris. Biji pada pohon nangka berbentuk bulat lonjong dan berkeping 2, memiliki warna keabu-abuan, dan terdiri dari lapisan luar yang tipis dan lapisan dalam yang tebal, serta berwarna putih. 5. Cabai rawit. Tanaman cabai berbentuk semak tumbuh pada permukaan tanah dengan tinggi kurang dari 1,5 meter. Cabai rawit termasuk golongan tanaman semusim atau berumur pendek. Cabai rawit memiliki struktur akar tunggang. Akarnya terdiri dari akar utama primer dan lateral atau akar sekunder. Batang pada cabai rawit ini tegak lurus, memiliki sedikit kambium hingga sedikit berkayu. Memiliki dahan dan ranting pada tiap sisi-sisi batang. Cabai rawit memiliki struktur daun yang menyirip.
Jumlah kelopak bunga pada tanaman cabai rawit berjumlah 5. Biji cabai rawit berkeping 2, berwarna putih kekuning-kuningan, berbentuk bulat pipi, tersusun bergerombol. Setelah dilakukan pengamatan terhadap kelima tumbuhan yang ada, dapat kita kelompokkan tanaman tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu tanaman monokotil dan dikotil. Tanaman monokotil merupakan tanaman berkeping biji 1, dengan ciri-ciri sistem akar serabut, batang tidak bercabang, tulang daunnya sejajar atau melengkung, jumlah bagian-bagian bunganya 3 atau kelipatan 3. Biji yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah, merupakan biji berkeping 1. Contoh yang ada dari sini adalah tanaman pisang. Yang kedua yaitu kelompok tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berkeping 2, memiliki 2 kotiledon. Saat tumbuhan dikotil tumbuh, tunas akan membelah biji menjadi 2. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil ini berakar tunggang yang kokoh, batang bercabang dan kokoh, tulang daun menyirip atau menjari, jumlah bagian bunga itu berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Bijinya berkecambah membelah 2, atau biji berkeping 2. Contoh dari tanaman dikotil ini yaitu di sini ada tanaman jarak, belimbing bulu, nangka, dan cabai rawit. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan sawi putih. Kita butuhkan 2 gelas sawi putih, gelas yang berbentuk air dan secukupnya. Kita tuang masing-masing gelas.
akan menguji cobakan tanaman tomat, dan ini bibit tomatnya ya. Pertama, saya siapkan dulu bibit tomatnya. Yang kedua, air separoh, air panas hangat. Kita masukkan bibit 10 ke dalam air. Kita tunggu sampai 2 menit. Kita siapkan botol kosong aqua sebagai wadah penaruh pupuk. Kita siapkan pupuk, bisa separuh plastik. Kita ambilkan bibit tomat, masukkan ke dalam sini. Jika sudah selesai, dicampur ratakan dengan tanah. Di sini untuk tanaman kedua adalah menanam bibit cabai. Kita masukkan bibit cabai masuk ke dalam pupuk sebentar ya. Dan ini hasil pencampuran bibit cabai dengan pupuk. Kita aduk sama ratakan. Untuk tanaman ketiga adalah tanaman kemangi. Nah, kan karena ini pupuk sudah ada separoh, kita tambahkan dengan menggunakan spatula ya. Kita masukkan sedikit saja. Ratakan dengan spatula, diuduk-uduk. Kita masukkan tanaman kemanginya ke dalam pupuk. Nyangkut ya. Jika bibit tanaman sudah terkumpul di dalam pupuk, kita tunggu sampai beberapa hari. Untuk bagian A, kita berikan air. Kita jemur di bawah sinar matahari. Dan untuk bagian B, kita memberikan air tanpa sinar matahari. Untuk bagian C, kita tidak memberikan sinar matahari atau air, jadi seperti kering. Isinya ada 5 tumbuhan untuk fotosintesis tumbuhan yang sudah aku beri aluminium dan aku diamkan selama 1 hari. Ada alat pelengkap seperti kapas, betadin, alkohol, air, dan wadah. Yang pertama, setelah itu udah didiamkan selama 1 hari, kita siapkan kapas, dan uji pertama itu menggunakan alkohol. Selanjutnya kita beri alkohol. Setelah itu kita oles-oles pada daunnya. Selanjutnya jika sudah dioles-oles seperti ini, kita masukkan daunnya di dalam plastik dan kita diamkan selama 15 menit. Selanjutnya setelah 15 menit kita buka. Daun akan seperti ini.
setelah 15 menit ditaburi alkohol. Setelah itu kita masukkan di wadah, lalu kita rebus selanjutnya. Selanjutnya kita beri secukupnya air untuk merebus daun yang sudah kita oleskan alkohol tadi selama 15 menit. Perebusan daun ini gunanya untuk mematikan kuman dan membunuh atau membuang sel-sel mati yang terdapat pada daun yang sudah dioleskan alkohol ini. Selama perebusan kita tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit kita matikan api dan kita tunggu dingin sampai 5 menit. Setelah 5 menit kita diamkan sampai ia dingin, maka selanjutnya kita pindahkan ke dalam sebuah wadah untuk kita berikan alkohol lagi. Setelah daun kita masukkan di dalam wadah, selanjutnya kita masukkan alkohol. Ini gunanya untuk supaya tidak mengganggu saat ditetesi iodium nanti. Kita tunggu sampai 5 menit. Selanjutnya kita rebus air selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu kita masukkan daun yang sudah ditetesi alkohol ini di dalam wadah ini ke air ini setelah 5 menit nanti. Kemudian setelah mendidih atau setelah 5 menit kita matikan, lalu kita diamkan sampai 5 menit. Kemudian setelah itu kita masukkan daun yang sudah ditetesi alkohol ini ke dalam sini. Untuk selanjutnya kita diamkan sampai 5 menit. Selanjutnya kita beri iodium atau gugol ke dalam daun ini. Kita beri iodium secukupnya. Pada daun ini. Setelah daun ditetesi iodium, daun berubah warna menjadi kehitaman, tapi sebenarnya ini merah tua mendekati hitam.